Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, embun pagi Islam memberi solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan yang luar biasa ini. Terlepas banyak hal sesuatu yang kurang maksimal atau kurang sempurna, tapi dengan tekad dan niat yang insya Allah kita bisa dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tanggal 27 September 2023, embun pagi Islam memberi solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah juga guru kita semua makin hari makin insya Allah makin sehat ya. Kita juga siap siap kita mendengarkan berbagai petuah, berbagai pencerahan dari beliau yang insya Allah kita akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Sebelum kita simak, pemirsa di rumah masih di line interaktif yang sama ya, di 0227214214 atau di 081221164740. Kita akan membawakan sebuah tema dengan tema kasih sayang luar biasa. Mangga Tad, silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan acara embun pagi. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Ini luar biasa. Tadi malam pulang jam 1 saya. Allahu Akbar ya Allah, masya Allah. Ya, wargi-wargi di Sanding ya. Sekarang pun besan ya. Sanding itu dari mana? Paseh ya. Oh, Paseh ke atas. Masya Allah. 2,5 jam lah dari rumah. Menjelang Garut ya berarti ya, tadi. Ya, Garut. Kamojang tadi. Hampir mendekati Kamojang. Oke, masya Allah. Alhamdulillah ya, wargi-wargi di Sanding tadi malam luar biasa ya. Katanya sampai jam 2 katanya. Allahu Akbar, masya Allah. Subhanallah ya, banyak ya. Kak Ajengan Agus ya, nuhun luar biasa. Jadi kalau bicara ngantuk ya ngantuk ya. Cuma di rumah ngantuk, ngaji ngantuk mending ngaji. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa ini. Iya, iya. Pemirsa Bandung TV, kita akan membahas tema tentang kasih sayang. Ini karena banyak WA yang masuk tentang kasih sayang ini. Ad-dinul muamalah, agama itu hubungan yang harmonis ya. Dan harmonis itu tidak mungkin tanpa kasih sayang. Makanya orang yang menyayangi pasti harmonis dengan siapapun. Dan buah dari kasih sayang itu kepada siapapun ini. Rumusnya itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Jadi satu saat kasih sayang Allah itu bukan karena lamanya berzikir ya. Bukan karena lamanya berdoa, tapi satu saat kasih sayang Allah itu akan turun karena kita menyebarkan kasih sayang. Nah, untuk ini Nabi mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan kasih sayang atau silaturahmi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang kepada sesama itu akan mempercepat doa diijabah. Karena katanya gini, kalau kita sayang sama teman, sama sahabat, minimal 5 lah. 1 mendoakan. Kalau kita didatangi teman, sahabat, saudara butuh bantuan, kita nggak bisa membantu nih, doakan. Umpamalah dia butuh uang ya, orang sudah bilang kita ini batan sakit gitu ya, belum bantu, udah doakan. Jangan lupa hubungan doa atau itu hubungan doa, silaturahmi dengan sesama muslim termasuk keluarga itu kembali kepada kita. Kalau kita doakan, ya Allah lapangkan rezeki untuk orang ini. Katanya malaikat akan berteriak di hadapan Allah, ya Allah lapangkan orang ini rezekinya. Karena dia mendoakan saudaranya, sahabatnya di lapangan rezekinya. Kita mendengar sahabat, keluarga sakit, kita doakan, ya Allah sembuhkan si fulan. Malaikat datang lagi, ya Allah sehatkan orang ini. Karena dia mendoakan teman dan sahabatnya supaya sehat. Nanti masalah rumah tangga semuanya, kita doakan, ya Allah rukunkan rumah tangga si fulan, bahagiakan rumah tangga si fulan. Nanti malaikat datang lagi kepada Allah, ya Allah rukunkan orang ini rumah tangganya, tentramkan rumah tangganya, karena dia habis mendoakan teman dan sahabatnya, keluarganya, supaya rukun dan kasih bahagia rumah tangganya. Jadi doa itu kembali kepada kita. Itu yang dimaksud dengan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Maknanya orang yang mendoakan akan didoakan oleh Yang Maha mengabulkan doa. Maknanya diturunkan rahmat. Dia makin banyak memberi, insya Allah Yang Maha memberi akan beri kepada kita. Nah,
Yang kedua, kasih sayang bisa nengok yang sakit. Ini juga bagian dari amal soleh ya. Nabi SAW pernah selesai sholat maghrib, ada yang lain, salah satu sholat wajib lah, Waalaikumsalam langsung pergi ya. Sahabat kaget, kok nggak biasanya gitu loh. Ternyata Rasul nengok tetangga yang sakit. Tengok, kata Nabi, wallah, demi Allah, nengok orang yang sakit pahalanya lebih dari ba'diyah, qobliyah, sholat sunat. Berarti kita nggak boleh terjebak dengan ritual ya, sementara sosial dilupakan gitu. Ada riwayat yang lain, selesai sholat Rasul lihat ke belakang ya. Itu tempat duduk di situ biasanya diisi oleh sahabat. Tapi sudah beberapa sholat diisi sama yang lain. Kemana si Fulan? Kata yang hadir, nggak tahu ya Rasulullah. Akhirnya siapa yang tahu masih Fulan? Saya tahu ya Rasulullah. Akhirnya semua berangkat ke sana. Sebelum berangkat ada kabar si Fulan ini ternyata ditawan oleh tetangganya, dikerem lah, dihalangi, disimpan. Kenapa? Punya utang belum bayar. Masya Allah. Itu Masya Allah. Rasul langsung mengumpulkan uang dari jamaah dan langsung datang menggantinya. Kata sahabat yang ditawan itu, ya Rasulullah, saya nggak akan menerima uang ini sebelum engkau berikan satu doa. Bila saya amalkan doa itu, akan terlepas dari utang piutang. Masya Allah. Ini Rasul ngasih doa Ali Imran ayat 26-27 ya. Qulillahumma walikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat siapa yang baca doa itu rutin tiap pada sholat, utang piutang sebesar gunung Uhud katanya bisa dibayar. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya hafal ya doa itu karena punya utang juga ya. Masya Allah. Nah itu menunjukkan kasih sayang itu luar biasa ya. Bisa pahalanya bahkan katanya bisa sama dengan haji ya. Ngomongnya siapa punya utang 1 juta kita bayarkan. Ya, kita lagi ada nih bayarkan. Sama dengan haji. Kita bayarkan setengahnya 500 sama dengan umroh. Kita bayarkan 250 sama dengan tawaf. Kita bayarkan 125 sama dengan menatap Ka'bah. Makanya bersyukur ya, bersyukur kita dilebihkan rezeki. Dilebihkan rezeki. Kita bantu teman kita bantu sahabat kita, tentu sesuai dengan kemampuan. Bila tidak ada, kita doakan, ya Allah, mudahkan orang ini untuk bayar utangnya. Maka nanti malaikat akan datang kepada Allah, ya Allah, bebaskan orang ini segala utangnya, karena dia mendoakan teman dan sahabatnya bebas dari belenggu utang. Luar biasa ya pemirsa di rumah. Itu tadi apa, hutang piutang itu akan membelenggu dan menjadi tadi yang kisah yang ditawan itu luar biasa. Saya baru mendengar itu. Ada juga ternyata hal yang demikian, bahwa utang piutang itu bisa menyulitkan dalam tanda kutip tadi. Oh iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Nanti kita akan lanjut kembali karena luar biasa ini apa ya, terima kasih sayang gitu yang akhir-akhir ini kita juga apa membutuhkan sesuatu yang memang luar biasa. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Baik pemirsa di rumah ya, sebelum kita lanjut ya, masih di line telepon yang sama di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah nanti bisa line interaktif secara pribadi ya kepada beliau, nanti bisa mendatangi rumahnya atau pasti ada waktu-waktu tertentu yang disepakati gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, tadi kan gini terjadi, hutang itu kan selalu menjadi apalagi di zaman sekarang ya, gara-gara hutang hubungan keluarga bisa putus, hubungan sama saudara, dengan ada hubungan darah juga bisa udahan dengan teman apalagi. Nah, tetapi kan di zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dengan biaya pendidikan yang mahal, yang lain-lain, yang semuanya serba mahal dan semuanya serba materialistik gitu tadi. Apa sebenarnya sikap kita menyikapi hal ini sebenarnya? Pertama gini, ada hadis ini, al-ana'u minallah ya. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan, itu datang dari Allah. Masya Allah. Jadi sebelum melangkah pinjam meminjamkan itu merenung dulu, kita kasih akal kan. Keren. Bisa nggak
dia bayar. Nah, atau kelihatannya tidak mampu dan sebagainya lah gitu. Pertimbangan itu. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, termasuk pinjam meminjam, itu datang dari setan. Setan tuh paling seneng itu. Pinjam gancang nggak bayar hese itu kan. Satu. Kedua, jangan lupa kita harus hidup wajar. Qilatul mal aqlul hisab. Makin sedikit harta, makin sedikit hisabnya. Jadi normal wajar saja. Kalau mampunya motor ya. Mampunya mobil. Mobilnya mampunya mereknya ini silakan. Atau orang sudah bilang ulah ngarawu kusiku. Atau ngukur kakujur. Ya, ngukur kakujur gitu. Ngukur kakujur. Karena tiap orang tuh pasti kemampuannya berbeda. Makanya dalam pergaulan tuh yang sejajar aja dengan kita. Jangan bergaul terlalu naik ke atas. Saya punya pengajiannya. Itu Senin mobilnya apa, Selasa mobilnya apa, bajunya apa. Saya kan mobil punya satu ya, jadi bingung gitu. Teh saya bilang, saya berhenti ngaji. Udah saya jemput, kami jemput sama supir saya katanya. Saya jemput sama supirnya. Jadi nebeng aja gitu jadi situ. Jadi makanya pendapatan berapapun, pekerjaan apapun, mau dagang, mau tani, negeri swasta, kalau kebutuhan hidup pasti cukup. Masya Allah. Tapi kalau gaya hidup, lah nggak akan cukup. Allah. Berapapun penghasilan, kalau untuk gaya hidup nggak akan cukup. Kamu lo gaya mah. Makanya Allah tuh ngasih sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Nah, kebutuhan ini. Makanya hati-hati. Di orang tuh sekarang tuh kadang-kadang itu apa? Dia nggak paham penghasilan dia tuh 10, pengeluaran tuh 20. Itu yang keliru. Saya punya teman ya, itu non muslim ya. Wah, lu sukses luar biasa. Ketika saya tanya, udah ganti lagi mobilnya? Gimana sih? Syaratnya itu, saya kalau punya uang 200 juta, saya beli mobil yang 75 lah. Karena kita harus lebih itu setengahnya lebih. Savingnya ya. Iya, karena ada apa petikes apa namanya ya itu. Saya gunakan untuk apa? Untuk persiapan segala macam. Mungkin suatu saat sakit, suatu saat ada kebakaran sebagainya kita gunakan itu. Nah, kadang-kadang di kita tuh apa ya? Gaya hidup yang didahulukan. Kebutuhan hidup dikesampingkan. Makanya hati-hati, kalau gaya hidup yang diutamakan, penghasilan berapapun nggak akan cukup. Masya Allah. Nah, yang ketiga jangan lupa, orang itu bisa utang piutang itu karena nauzubillah summa nauzubillah ya, terlibat makanan yang tidak halal. Ya bisa perjudian. Saya kemarin ada, wah kalau sudah judi itu, judi slot sekarang itu, yang cerai itu, yang rapor minggu ini ada 19 orang. Ada yang borong ini, nggak nyampe ke istrinya. Punten, istri sampai bermain ke tiap rumah. Kenapa? Nggak ada beras. Soalnya pakai judi. Hati-hati, kalau judi itu menang tuh awal kekalahan. Makanya iblis itu salah satu yang disenangi oleh iblis adalah orang yang berjudi. Hati-hati, apapun bisa dijudikan. Nah, kalau orang sudah terlibat judi, itu pasti hancur. Saya menemukan ada yang sudah hilang rumah, hilang mobil, hilang motor. Nauzubillah sampai cerai, sampai dia lupa bahwa bangun rumah itu dari nol. Dia gadaikan rumahnya. Padahal dari nol, dia bangun 6 tahun, ke pasir dulu, sudah itu terlibat dengan perjudian. Dan ini berawal dari salah gaul. Makanya kalau gaul itu hati-hati, karena kata Rasul, kalau kau nggak bisa soleh, mukhalatatuz solihin, bergaulah dengan orang yang soleh. Ya, luar biasa ini. Gaul yang orang soleh. Nyari yang soleh tidak ada. Wal iktidau bihim faridoh. Meniru amalan orang soleh. Namanya ittiba. Ittiba itu mengikuti orang sukses. Oh, si A sukses, apa nih kuncinya? Oh, kerja keras. Nah, dia sukses, apa kuncinya? Oh, selalu bisnis itu izin dari istrinya. Ini hati-hati nih, buat bapak-bapak ya. Kadang-kadang suka egoisnya, cicinglah mamah mah, duit bapak, gitunya. Harus paham bahwa kalau suami cari nafkah, itu menyita waktu istri, menyita waktu anak. Nah, jadi kalau dapat rezeki itu saya yang cari, tapi begitu sudah jadi rezeki kami, istri kebagian, anak kebagian. Dan satu kegagalan rumah tangga itu apa? Suami nggak bisa cari nafkah. Nah, apapun bentuknya, karena kasih sayang itu ternyata jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Luar biasa. Jadi dengan orang lain menyayangi, yang di rumah nggak disayang itu keliru. Gitu Pak. Jadi pertimbangkanlah sebelum melangkah. Pemirsa di rumah memang apa ya, banyak hal-hal yang
kadang-kadang komunikasi antara suami dengan istri ketika yang satu sama lain merasa superior, satu sama lain merasa ini juga itu jadi jalan sendiri-sendiri pada akhirnya jadi tidak ini tadi ya, jadi yang satu ke sini, yang satu ke sini tidak komunikasi sehingga kalau kalau memang sudah Boborot, jatuh ya. banget ke dalam baru aja minta dalam tanda kutip akhirnya coba gimana tadi kalian? Jadi gini, kalau sudah nikah tuh kan kami kok gini nih. Nah, itu udah bersatu nih. Kami bikin rumah. Ya sebabnya harus nanya sama istri karena yang lama di rumah siapa istri kan. Jangan-jangan bentuknya, jangan-jangan warna catnya. Kendaraan juga sama. Saya pernah lagi undangan itu ada seorang bapak bawa mobil set gitu. Hitam mobilnya. Nah, beberapa saat kemudian isinya pakai taksi. Cuk, saya bilang bisa ya kalau dia. Saya tuh paling nggak senang mobil hitam itu daripada bersatu dengan suami pakai taksi. Emang kayak yang terlihat kecil tapi kalau itu tidak dikomunikasikan juga bisa, masya Allah. Makanya dalam Quran ada kaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Ada kaulan baligo, kata-kata yang menyentuh. Punten, baguslah. Saluk-saluk ya. Punten, bilih ayah keinginan. Saya bukan seperti suami yang lain. Begini, banyak kekurangannya. Wah, itu luar biasa. Makanya kami itu dikedepankan. Makanya dalam Quran itu orang yang mengedepankan aku itu hanya iblis. Ketika kamu hormat sama Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Masa kudu hormat ke anak tanah gitu kan? Nah, orang yang mengedepankan saya, kuma urang ya, nah itu egois katanya. Fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Makanya penting ngobrol lah. Ngobrol, bahkan dalam hadis itu gini, sebelum melangkah tuh ngobrol dengan istri, doa dari mertua, dari teman-teman penting itu. Teman-teman itu, karena kesuksesan orang itu kan salah satunya karena jeritan doa orang yang dicintai dan mencintainya. Salah satu yang dalam hadis itu wala ya'samu fima yuhibbu. Orang soleh itu tidak pernah menyakiti yang dicintai dan mencintainya. Nah itu, beli sesuatu tanpa izin. Itu menyakiti katanya. Ya Allah. Memang kayak terkesan bukan rumit lah ya, hanya memang segala sesuatunya kalau tidak ini tuh makanya juga kecenderungan tuh apalagi zaman-zaman sekarang itu lebih banyak luar biasa tadi di KUA itu antrian-antrian yang lain-lain karena ya itu tadi ya. Makanya ibadah rumah tangga ibadah yang paling panjang, yang paling sulit dan karena harus terus ini tadi ya komunikasi. Bahkan Pak Ustadz sempat bilang ada yang umur di atas kepala 7 udah ini coba biar memberi saya ini. Dan itu ternyata saya waktu ketemu seorang itu usia 70 ya, mau cerai. Itu kunaon cek saya bilang. Bu, kenapa? Dia untuk teman katanya, untuk suami nggak bisa. Dia untuk suami bisa, tapi untuk bisnis nggak bisa. Dia mengedepankan bisnisnya. Dia lupa sebagai suami. Di kantor terus nggak pulang-pulang. Sampai dalam hadis kan, nggak, iya. Dalam hadis itu kalau kita pulang dari luar kota, itu disunahkan langsung ke rumah. Ulah simpang-simpang gitu. Sampai begitu etikanya. Nah, kedua, jangan lupa, surga itu cuma di rumah. Baiti jannati itu. Kalau orang lebih lama di kantor, lama di tempat olahraga, lama di pasar, lama dengan teman, lama dengan reuni, ya, kadang-kadangnya teuni ujungnya gitu kan. Dia ada surga di tempat lain. Makanya kasih sayang di rumah itu ternyata itu yang disebut baiti jannati itu. Sampai kan ada hadis bila kasih sayang tidak ada di rumah, maka kebaikan hilang di rumah itu. Luar biasa. Nah untuk ini, bila ya di rumah itu ada kasih sayang, itu pastilah berkah. Dahsyat banget ya tadi baiti jannati, kenapa rumahku surgaku ya, bukan rumahku kebunku, rumahku sawahku, rumahku hotelku, karena memang ya kayak yang terkesan sederhana tapi memang dalam rumah itu ada keberkahan, ada kasih sayang, ada yang lain-lain tadi. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah ya, nanti kita akan bahas lagi karena beberapa pertanyaan netizen yang relate dengan tema kita kasih sayang. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini, maka. Allahu Akbar ya Allah. Saya kemarin nikahin ya di Setiabudi, rumah apalah gitu, villa ya. Nyewanya 65 juta ya nyewanya itu. Belum buat nikah dulu ya. Terus dengan mode
apa namanya, di gedung atau ruang terbuka? Halaman. Bagus itu, dekat Merkuri lah, depan Merkuri. Iya. Apa namanya tuh? Umah apa ya? Ya pokoknya zaman-zaman sekarang itu buat foto wedding, buat itu tuh Ya, terlihat sempurna. itu belum iklan kayaknya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya. Ini sekarang saatnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen yang kita akan bahas, karena banyak sekali yang kasihan, ini banyak sekali yang belum kita, apalagi yang Rabu kemarin juga sama. Pak Ustadz ingin menanyakan di 047 ini pengaruh makanan terhadap ibadah kan? Karena dia merasa ibadah dia kurang khusyuk, ibadah dia ngerasa kayak nggak inilah gitu tuh, kayak nggak. Yeah. Coba tuh. Ini kalau kita lihat hadis Nabi dari Ibnu Umar ya, dia rasa kami ingin khusyuk ibadah, ingin tenang ibadah. Nah, pertama kata Nabi, ibadah itu kebutuhan. Jadi kalau kita sholat, kebutuhan dengan kewajiban beda. Okay. Kalau dia sholat kebutuhan, dia akan merasakan nikmatnya sholat. Allahu Akbar. Makanya dia menikmati, gerakannya dinikmati. Tidak ada jeda lah itu. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah azim wa bihamdihi. Dia menikmati rukunya, menikmati sujudnya. Ketika dia doa, doanya pun dinikmati. Itu ibadah, sholatnya, kebutuhan. Kalau kewajiban, nah asal gue kewajiban, udah tek kencang lah gitu. Nah, walaupun baru gugur kewajiban, dapat nilai dibandingkan dengan yang tidak sama sekali gitu ya. Satu, yang kedua, orang tuh nggak khusus sholatnya karena makanan memang. Punya ada di sini ya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah makanan yang haram. Engkau akan jadi ibadah yang terbaik di antara manusia. Haram itu bisa secara zat juga, bisa juga aridin namanya. Okay, ya. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jaga dari makanan haram. Pelihara dia dari makanan yang haram, pasti engkau akan merasakan ibadah yang terbaik. Jadi mengganggu makanan haram itu. Sampai bukan hanya mengganggu ya, bisa dibayangkan ada orang yang berdoa depan Ka'bah ya sampai goyang-goyang kepalanya. Saking histerisnya sampai ya Allah sampai rambutnya kusut. Kata Nabi, fa anna yustajabu li dzalik. Tidak mungkin doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Makanannya haram. Pakaiannya haram. Ucapannya haram. Banyak orang yang sakit dengan perkataannya. Banyak orang yang sakit dengan perbuatannya. Selama orang yang disakiti dengan lidahnya, dengan perbuatannya belum memaafkan, selama itu dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah dan doanya pun akan terhalang. Sambil ada ayat gini, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Betul ada pengaruhnya. Makanya Sayyidina Umar tuh pernah pulang dari satu acara lah, ada makanan, langsung makan. Ya pembantu lah asistennya. Kok Tuhan nggak nanya ini makanan apa itu? Kebetulan pembantunya baru masuk Islam ya, belum tahu halal haram. Ikut tebak-tebakan. Persib dengan Bayangkara pokoknya. Siapa yang menang? Nah, hadiahnya itu roti itu. Langsung mendengar identitas roti itu, 2 jari dimasukkan, bobo. Sampai keluar lagi. Kemudian kaget si pembantu itu. Kok begitu mungkin ekstrim ya mungkin ya. Yang makannya sudah dimasuk dalam perut dikeluarkan kembali. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Umar, Nabi berpesan sebelum wafat, hancurnya akhlak berawal dari makanan yang haram. Luar biasa. Jadi hancurnya akhlak di rumah tangga, di kedudukan, hancurnya akhlak dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam bertetangga, itu berawal dari makanan. Yang kedua, kullu lahmin nabata min haramin fanaru aulabih. Nah, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang berhak makan daging itu. Saya nggak mau nih roti ini tumbuh di sini, ini kulit ini dimakan oleh api neraka. Jadi ada hubungannya. Nah, karena itu ibu harus patuh aktif ya sama suami itu. Gajinya berapa Kang? 50 juta umpama lah. Tiba-tiba jadi 60, jadi 70. Tanya ini dari mana nih? Yang 10-nya. Dari mana yang 20-nya? Bukan langsung agak bro gitu atau nah jangan. Patuh aktif. Khairul zauz malizan lasita dukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Jadi ada hubungannya.
Jadi kalau kita naon teh teu husu-husu teuing gitu nya. Hese husu teh tah terhalang karena makanan. Terhalang karena lisan yang haram. Nah, makanan itu ada dua, ada haram zat, haram aridi gitu ya. Zat itu zat yang haram. Betul ya, babi itu haram. Ada haram aridi, zatnya tidak haram. Kata siapa? Makan di warteg haram gitu kan. Tapi karena uang yang digunakan membeli makanan itu haram, satu comot makanan yang haram itu katanya 40 hari 40 malam ya. Doanya nggak didengar coba. Kebayang tadi. Kebayang 40, itu. 40 hari gitu ya. 40 hari satu comot itu. Jadi kalau kita 15.000 lah dengan telur satu tuh. Berapa comot, berapa turunan. Doanya nggak didengar. Nah, karena itu kata Rasul, ittaqil maharim takun a'badan nas. Pelihara diri kalian dari makanan yang haram. Pasti engkau jadi orang yang ibadahnya terbaik di antara manusia. Dan kita pun harus bersyukur saja kalau ada pasangan kita yang menanyakan zat yang itu tadi ya, dalam artian karena kan zaman sekarang itu malah menanyakan tuh kok segini terus ya gitu. Yeah. Enggak yang tambah kayak yang lain itu gimana tuh? Ada orang ya, ibu-ibu nih. Saya tahu lah. Bukan miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia bisnisnya keluar ya, dengan salah satu BUMN ya. Tiba-tiba dia minta cerai. Saya kaget ya. Ya mobil 6 bulan sekali, setahun sekali ya. Rumahnya di mana-mana. Materi itu pokoknya materi luar biasa ya. Terus apa bu penyebabnya? Saya gelisah Ustaz. Allahu Akbar. Gelisah menyaksikan bisnis suami yang kotor. Ya, suap sana suap sini. Jadi sampai sekarang dia bersumpah bukan hanya minta cerai, tidak boleh ngirim uang mut'ah. Ya Allah. Tidak boleh ngirim sepeser pun. Luar biasa. Kalau tahu dari mantan suaminya, dia tolak. Saya nggak mau kata hidup yang sebentar itu merusak kehidupan yang lebih lama di akhirat. Nah itu bagus itu bagus. Jadi ternyata apa ya, bahagia dunia itu nggak cukup, kita harus selamat juga di akhirat. Karena kehidupan akhirat lebih baik. Oh itu saya cerai itu, bercerai. Itu saya sampai merenung ya dengan teman. Ternyata kebahagiaan rumah tangga tidak identik dengan materi ya. Karena itu kalau identik dengan materi harusnya yang kaya-kaya itu nggak cerai. Ada yang menggelisahkan, ada yang tidak menenteramkan. Bisnis suami yang kotor. Allahu Akbar. Luar biasa ini, dan ini kisah nyata ya, bukan fiktif, bukan rekaan ya. Jadi memang pasti mendebarkan ya, karena ketika ada sesuatu yang nyata, yang relatif, yang bukan fiktif itu, karena ini pernah terjadi, jadi luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah ya, satu lagi sebelum kita ke iklan, Pak Ustadz ingin menanyakan nih, gimana hukumnya tentang yaitu tadi ya, sholawat sambil nyanyi, terus juga gimana hukumnya kalau sholawat itu dinyanyikan juga gitu katanya, karena ya itulah ada hal-hal yang jangan sampai kalau sholawat itu dinyanyikan katanya, karena ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada Rasulullah. Nih, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub gitu ya. Siapa yang hidupkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Dan syiar itu identik dengan syair. Syiar identik dengan syair. Syiar identik dengan syair. Syiar identik dengan bangunan. Kalau di satu punten berdirinya Al-Jabar, itu syiar luar biasa itu. Dahsyat ya. Sampai ke luar negeri itu. Teman-teman saya di merinding ya. Kayak Mekah kecil katanya. Kayak Mekah kecil ya. Terus tinggal ada yang tukang kurma aja katanya, itu udah hampir sama. Sehingga di Mekah lah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pertama saya datang ke Bandung, bukan gedung sate kan. Saya ingin lihat Al-Jabar. Allahu Akbar. Karena gaungnya itu luar biasa. Masjid itu syiar di situ. Syiar juga identik dengan apa? Tokoh. Ada orang yang dari luar Jawa ke Bandung hanya ingin umpamanya tahu Pak Ustadz Atia, Pak Agim, Ustadz Am gitu ya. Kenapa syiarnya luar biasa? Ada orang dari Jawa ke Riau hanya ingin ketemu Ustadz Abdul Somad. Bahkan kuburannya saja tokoh muslim itu jadi syiar. Coba, berapa tiap hari orang yang datang ziarah ke Wali Songo? Bis-bisan, begitu keluar busana muslim, pada sholat, pijami syaiton rek stres koma setan gitu ya. Orang mahabring berapa bis gitu orang ke situ hanya ingin berdoa di Masjid Kudus gitu ya, di Masjid Muria dan sebagainya. Itu kuburannya aja jadi syiar. Nah, salah satu syiar itu syair. Makanya banyak syair-syair yang membawa syiar. Punya ya. Lagu apa? Tombo Hati ya? Ya, Tombo Hati. Tombo Hati
ada 6 perkara itulah dan sebagainya. Ya. Saya nggak bisa nyanyi, suka salah tajwidnya. Dan ternyata setelah mengamalkan lagu Opik ya kalau nggak salah itu, bergaul dengan orang soleh, sholat malam dilamakan, baca Al-Quran dan memahaminya gitu kan. Ada seorang ibu yang mengamalkan itu. Pak Ustadz, alhamdulillah saya amalkan yang tombuat itu katanya, obat hati itu lain katanya. Asa rapet yang Allah teh deket gitu ya. Nah itu gara-gara apa? Syair. Apa kita tega membid'ahkan satu syair yang menyebabkan orang dekat dengan Allah kan gitu kan? Setelah itu ada kemarin saya di Ciwidey ketemu tuh, gara-gara dengar lagu Halangan Diri apa ya? Anu buah-buah Darso tadi itu. Darso kalau nggak salah almarhum itu. Buah-buah halangan diri kumargi dosa-dosa gitulah. Iya. Saya renungi lagu itu Pak Ustadz katanya. Itu rata-rata itu syairnya itu terjemahan hadis katanya. Karena dosa itu kan mayah jubuka ani rizki, sesuatu yang menghalangi rizki. Anu ngagebai panjang les siga jalan kareta katanya gitu ya. Saya merenungi, saya tinggalkan dosa ini. Hanya dia tinggalkan dosa itu. Betul karena berai, ujungnya ada. Nah, itu syiar yang melahirkan syair yang ujungnya hidayah datang. Begitupun istighfar. Begitupun sholawat. Ada sholawat syair. Ada sholawat syair, syar'i. Setelah saya pernah umroh ya, ketemu dengan yang Ustadz Haddad Alwi ya, yang melantunkan sholawat tuh. Ustadz gimana ini? Istilah saya tajdid ya, mereformasi sholawat kan. Wah, luar biasa deh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad katanya. Saya syairkan sholawat itu kalau bicara materi, miliaran. Ya Allah. Dan betapa banyak yang orang yang masuk Islam gara-gara dengar itu. Saya tadi malam tuh dengar Asmaul Husna dinyanyikan. Dan boleh. Quran itu zaman Nabi nggak ada. Sampai 7 lagu kan. Lempeng lagu tuh. Nah, belakang ada 7 lagu. Dan ternyata setelah Baik pemirsa di rumah ya, luar biasa ya. Kita akan bahas lagi, sayang sekali ini waktu kita sudah hampir habis, tapi kira-kira ini masih ada kira-kira 15 menit kita ke depan. Kita akan coba bahas satu-satu ya sebelum waktunya kita habis. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Pak Ustadz ingin menanyakan di 630 nih, nah iya. Antara Sayyidina dengan tidak Sayyidina itu sebenarnya apa yang menjadi dasar perbedaannya, dan itu juga secara dalil itu gimana katanya? Iya. Ya, Sayyidina itu yang kami muliakan ya. Nabi menyebut aku adalah Sayyidina. Aku adalah Sayyidnya seluruh para Nabi. Nabi sini mengatakan begitu. Nah cuma ini kalau wilayah ikhtilaf ya, itu perbedaan sifatnya. Yang perbedaan itu saling menghormati. Nah karena saling menghormati, Rasul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleran. Bagi yang senang Sayyidina lanjutkan, yang tidak juga silahkan, malah sah itu ya. Jangan sampai gara-gara Sayyidina jadi berantem ya, karena al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Satu itu. Yang kedua jangan lupa, memang kita hormat sama orang, kadang-kadang orang tuh nggak mau dihormati. Biasa itu teh. Biasa aja gitu kan. Nabi juga nggak mau dihormati, cuma kita kan siapa lagi? Kalau bukan jasa beliau, kita nggak bisa. Nah, kebayang tadi, gelapnya dunia ini. Masya Allah. Makanya ketika saya tidak pakai Sayyidina ya, waktu pertama kali ziarah tahun 92 ya ke Madinah, saya khususkan setiap ke Nabawi saya baca Sayyidina ya, karena ini dibandingkan jasanya nggak seberapa ya. Itu bukti memuliakan ya, karena al-mu'minul wiqar. Mukmin itu menghormati, memuliakan. Salah satunya beliau begitu. Oke, jadi saya pikir jelas ya pemirsa ya. Kita akan lanjut kembali ya di Pak Ustadz ini ingin menanyakan ini. Nah ini juga lagi-lagi Muludan itu minta dalil yang pasti karena dia merasa, karena kalau zaman Rasul hidup katanya dia pasti nggak akan gini. Itu selalu menjadi pertanyaan ulangan yang sama. Coba gimana? Gini, dalam Al-Quran itu gini, wa yaj'alu risya 'ala allazina la ya'qilun. Allah murka kepada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Nah, ciri makhluk berakal itu kreatif. Zaman Rasul nggak ada yang namanya pengumuman sebelum Jumat, pengumuman tablik akbar, nggak ada. Karena akal ini kreatif namanya. Gimana supaya orang daya tarik untuk masjid? Jumat berkah, ceramah Ramadan itu nggak ada. Makanya Jumat berkah itu. Jumat berkah tuh kan zaman Rasul itu. Ceramah Ramadan nggak ada.
Sekarang kan ya pengumuman kenceleng, pengumuman senalungit kayak di masjid gitu ya. Masya Allah. Gula kopi sudah tidak ada tadi dulu masjidnya. Nah gini, dalilnya gini, faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri. Nah ini, Masya Allah. Itu surat Al-A'raf 176 kalau nggak salah ya. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka mentafakuri. Allahu Akbar, ya Allah. Tujuannya tafakur. Nah, ayatnya jadi dasar wajib ngambil pelajaran dari sejarah. Ya. Karena sepertiga Quran itu bicara sejarah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita mau tahu dampak Fir'aun gimana kalau nggak pernah membaca mengisahkan Fir'aun ya. Kita mau tahu gimana kisah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kalau kita tidak memperingati dongeng cerita Ibrahim gitu kan. Bahkan katanya kisah itu bisa berulang kan? Bisa berulang. Karena pernah ada terjadi dan Iya. itu akan bisa mengulang lagi. Bisa mengulang lagi. Makanya sejarah itu kan syajaroh katanya. Apa? Pohon hidup ya. Dengan mengungkap sejarah itu akan menghidupkan kembali semangat. Umpamanya ya, saya ketemu seorang santri ya. Saya tahu dia malas ya. Tapi tiba-tiba dirikan pesantren. Sekarang udah 1000 lebih muridnya. Wih, Kong ini gimana ceritanya si Eta bisa pesantren? Cerita, dia baca sejarah Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Beliau kan kabur dari pesantren itu. Yang namanya kabur kalau ke rumah dimarahi. Terus saya jalan. Alasannya nggak bisa baca Samiyah. Samiyah itu bahasa Mesir kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Nah, rudet itu hese, kabur tah. Berteduh di bawah pohon kurma. Ini lihat semut naik jatuh. Sudah 5 kali dia naik semut tuh. Dia merenung. Ini semut aja gagal 5 kali bisa. Saya baru 1 kali katanya. Dari situlah ternyata dapat ibroh, dapat pelajaran. Sekarang jadi ulama besar saya jarah ke makomnya. Jadi gagal itu bukan awalnya jatuh, awalnya bangkit. Kalau orang jatuh jangan lihat jatuhnya, tapi lihat bangkitnya. Karena kegagalan itu modal keberhasilan, modal untuk sukses. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan. Dahsyat banget. Nikmati proses ini. Karena tidak langsung kun beles pelata kun jelek kan, nggak mungkin gitu kayaknya. Itu ada proses gitu ya. Nah, karena itu tugas kita adalah bagaimana supaya orang tertarik. Ujungnya ada mauludan. Nah, satu itu ngambil pelajaran. Kedua, itu jadi dasar boleh memperingati peristiwa bersejarah. Terus Nabi mengadakan nggak? Sama mengadakan. Rasul itu kan saum hari Senin. Ketika ditanya kenapa saum? Ini hari kelahiranku. Karena itu aku saum pada hari kelahiranku. Siapa yang mencintaiku saumlah pada hari kelahiranku. Rasul mengingat hari kelahiran. Jadi isyarat. Terakhir, ini jadi dasar boleh berkunjung ke tempat bersejarah. Di kalau saya pernah ke Padang ya, ke rumahnya Tan Malaka, ke rumahnya Agus Salim, ke rumahnya Tengku Umar, terus yang perang Padri itu Imam Bonjo ya, terus ke Buya Hamka, ke Elok-Elok 9 itu jadi pelajaran. Oh, inilah perjuangan orang tua dulu. Luar biasa. Dan itu dapat ilmu. Kita nggak seberapa di mana perjuangan mereka. Berkunjunglah ke tempat bersejarah. Dan itu yang dalam bahasa sekarang itu apa? Healing ya. Itu ya. Rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Healing kalian saat-saat tertentu. Supaya pada dapat pelajaran. Healing ke orang-orang soleh terdahulu dengan karya yang luar biasa banyak, dengan karya yang luar biasa impactnya sampai sekarang, itu pasti ada getaran-getaran tertentu yang tidak giroh bisa tersendiri. Ada giroh tersendiri. Masya Allah. Ulah healing jadi teling ya. Oke. Kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada kira-kira kita 5 menit ke depan ya, kita akan coba bahas kembali. Pak Ustadz ingin menanyakan ini. Nah, ini juga tadi ya di 280 tadi. Pengaruh marah terhadap kegiatan sosial, terhadap situasi sosial katanya. Ini gimana tadi? Karena ya akhir-akhir ini orang mengungkapkan lewat media sosial itu luar biasa ya, terlepas dengan ada undang-undang ITE yang lain-lain, tetap juga ada ungkapan-ungkapan kekesalan itu selalu ditumpahkan. Ini gimana tuh pengaruh? Pertama, setan itu bukan zat ya, tapi jabatan. Bahan baku setan itu minal jinnati wanas, dijabat oleh jin dan manusia. Nah, manusia yang mana yang jadi setan itu? Yang tidak bisa menahan amarah. Ya Allah. Itu satu. Jika orang itu pemarah, hati-hati. 70 setan yang menemani. Luar biasa ya, Mas. Itu setan itu kalau lahir itu 70 telur ya.
tiap telur berisi 70, ya berapa itu setan itu. Nah, satu. Kedua, kata Nabi gini, man kaffa ghadabahu kafalu anhu adabu. Siapa yang bisa menahan amarah, Allah tahan azab kepadanya. Jadi azab itu turun karena manusia sudah pemarah. Hati-hati, berbuat baik pun kalau amarah, itu nggak akan berhasil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu lagi khutbah, Pak. Khutbah terus, bagus. Tengah-tengah khutbah berhenti. Langsung, atau orang Sunda bilang apa? Gantung teureun ya. Jadi lagi semangat dengar malah berhenti. Khutbah kedua, selesai Jumatan ngumpul semua jamaah. Bahasa Sundanya kunaon. Kok tengah-tengah khutbah berhenti gitu kan? Agak aneh lah. Agak aneh gitu ya. Kami lagi senang-senangnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya marah. Ya Allah. Setiap khutbah marah setan yang mempengaruhi. Yang ujungnya memprovokasi, bukan memberikan solusi. Lagi khutbah saja itu nggak boleh marah-marah. Allahu Akbar ya. Sampai gebrak-gebrak meja, nunjuk. Mimbar itu bukan untuk mencela, memakai orang. Maka kata Rasul, jangan memfitnah, jangan menjelekan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Di medsos pun sama, kalau sudah menjelekan, nauzubillah, innal bala'a muwakkalun bil mantik. Bencana, sesuatu bencana itu datang karena lidah yang marah. Ya Allah. Makanya betul-betul harus kontrol. Kalau apalagi sekarang mau lagi musim kampanye sebentar lagi, jelekan A, jelekan si B itu hati-hati. Karena kembali ke kita itu. Nah itu terakhir dalam Quran tuh gini. Ternyata orang takwa itu bukan hanya punten baju takwa, bukan hanya Walkman cambang tuh kayak Walkman ya, karena kita apalagi dengan janggot yang seperti luar biasa panjang. Masya Allah. Dengan jidat yang hitam, bukan itu. Justru ciri orang yang bertakwa itu kadang-kadang kita lupakan, wal kaziminal ghaidho, bisa menahan amarah. Kenapa? As-samtul istilahkan, diam itu damai. Daripada bicara marah lebih baik diam. Meskipun karena kasarnya dia marah itu karena ada alasan yang sangat tepat gitu ya, tapi tetap aja tadi harus dalam tanda kontrol. Ya memang tidak langsung mentang-mentang dan memang benar, buktinya benar, tapi langsung marah juga tetap juga ada hal yang katanya orang yang bisa menahan amarah itu pemaaf. Selama orang tidak pemaaf, itu sedang dikendalikan oleh nafsunya. Saya lihat Nabi itu coba, itu Masya Allah ya, Nabi ini orang soleh, sampai malaikat pun kan kagum dengan akhlaknya. Kan sampai diludahi tiap subuh itu. Ludah orang Arab dan konsisten lagi tadi. Iya, itu ludah itu bukan sekali aja gitu, jadi bukan sekali. Sampai di hadisnya dikumpulkan lah, cot punten ya kan Nabi. Tapi Nabi nggak marah. Ketika ditanya, kenapa kau nggak marah ketika aku ludahi? Ini lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Luar biasa. Kalau marah dijawab marah, tidak akan hilang marah ini katanya. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Orang ini masuk Islam lah. Nah ini luar biasa. Kita tuh butuh kisah-kisah yang sedemikian karena di zaman sekarang yang saling perang argumentatif, saling yang lain-lain luar biasa. Masih ada satu iklan lagi ya? Atau sudah mau closing? Kita satu lagi. Pak Ustadz, ini terakhir sebelum kita tutup, ingin menanyakan Pak Ustadz, ini tablik akbar ini gimana katanya tadi ya? Sebaiknya tuh karena banyak orang yang beranggapan mesti di lapang atau sesuatu yang di rumah juga bisa atau di masjid juga bisa, gimana? Iya, tablik akbar penting isinya lah. Mau di masjid silahkan, di lapang silahkan. Ya penting musyawarah. Dan isi juga jangan provokatif juga. Provokatif, di tengah zaman sekarang orang bisa menyelinap bahwa ini juga menjadi paslon-paslon tertentu yang menjadi. Saya tadi malam tuh semua. Di ini kolam kering bahkan ya, balong digaringkan. Alhamdulillah kita 1000 yang hadir itu. Ini luar biasa. Dan ternyata lengkap ya, aparat datang, semua datang. Kita harus menyampaikan, menunjukkan. Jadi silahkan musyawarah diutamakan. Ya. Begitu Pak. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Pak Ustadz hatur nuhun pisan telah kedatangannya. Kita kasih konklusi tadi sama mari kita tebarkan kasih sayang agar yang menyayangi kita menurunkan kasih sayang. Tebarkan kepedulian, nanti yang maha peduli akan peduli kepada kita. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Mari kita pancing cinta Allah dengan mencintai sesama. Demikian, mohon maaf. Rabu depan insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, luar biasa ya, Embun Pagi 27 September telah
telah usai gitu ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Insya Allah Rabu depan kalau kita masih sehat, kita masih diberi waktu oleh Allah, masih dikasih usia yang kita juga akan kembali dengan tema-tema yang luar biasa. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah. Pesan tadi. Siap, Pak.